Wakil Menteri Agama membuka peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Santri Sehat Indonesia Kuat menjadi tema peringatan Hari Santri di tengah pandemi COVID-19. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Rangkaian peringatan Hari Santri tahun ini berlangsung dari 30 September hingga 22 Oktober. Perayaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena diselenggarakan secara virtual untuk mencegah penularan COVID-19. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid menyatakan dua hal yang menjadi fokus Kementerian Agama terhadap masa depan santri, salah satunya semua santri lulusan pesantren akan diakui setara dengan pendidikan formal. Peringatan Hari Santri yang sekarang kita lalui, kita ikuti, ya, dalam suasana pandemi. Kami ingin suasana pandemi ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak santri agar mereka tetap menjaga kesehatannya, akan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar pondok pesantren itu benar-benar menjadi tempat yang aman. Sementara peringatan Hari Santri di pesantren-pesantren yang biasanya meriah, tahun ini berbeda karena digelar di tengah pandemi. Pondok Pesantren Syafi'iyah Salafiyah di Desa Gebang Anomutan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merayakan Hari Santri secara sederhana. Momentum Hari Santri di masa pandemi dijadikan sarana edukasi kepada santri untuk selalu hidup sehat. Satgas Penanganan COVID-19 dari kepolisian dan pemerintah mengajarkan santri kebiasaan baru dengan menjaga protokol kesehatan dan tetap rajin berolahraga sesuai dengan tema Hari Santri tahun ini, Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren sini selalu melaksanakan meskipun kemampuan kami belum sampai kepada 100%. Karena apa? Karena ini kan sesuatu yang ada di lingkungan yang kebiasaannya itu kan kadang untuk daerah kan kira-kira gitu, mengarahkan ke sana itu kita ya di samping kita paksa, kita arahkan secara rasional agar yang namanya kebersihan sangat penting. Sosialisasi protokol kesehatan di pesantren-pesantren terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di klaster pondok pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama berencana menyiapkan materi khotbah sholat Jumat. Sebagian pihak setuju dengan rencana ini karena akan memperkaya materi, namun beberapa pihak lainnya menentang rencana ini. Penyiapan materi khutbah sholat Jumat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menuai pro dan kontra dari beberapa pihak. Rencana materi khutbah dianggap positif karena akan memperkaya materi khutbah. Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis menyatakan rencana Kemenak merupakan langkah positif karena jika ada dai yang kesulitan mencari materi dapat merujuk ke Kementerian Agama. Meski demikian, hendaknya materi khutbah Jumat dari Kemenak bukan materi yang diwajibkan, namun sifatnya edukatif dan menjadi panduan. Diharapkan materi sholat Jumat dari Kemenak akan memudahkan para dai pemula yang membutuhkan referensi materi khutbah. Meski ada yang mendukung, ada juga yang menanggapi negatif rencana ini karena materi khutbah dari Kemenak dianggap menyeragamkan materi khutbah sholat Jumat. Karena selama ini materi khutbah sholat Jumat dari para dai telah beragam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah penyediaan materi khutbah Jumat untuk mengendalikan para penceramah? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin, Ketua Komisi Dakwah MUI Kiai Haji Khalil Nafis, dan penceramah Ustadz Haikal Hasan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat sore maksud saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ke Pak Kamarudin ya, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Pak Kamarudin, saya mulai ke sifat materi yang dipasok untuk khotbah Jumat ini artinya tidak mengikat ya Pak? Ya, sama sekali tidak. Jadi kita hanya ingin memberikan, memfasilitasi lah ya, memberikan, memperkaya
materi khotbah, materi ceramah di tempat-tempat ibadah kita. Jadi nanti kita serahkan saja ke masyarakat untuk memilih. Kalau dipakai, alhamdulillah. Oke. Kalau tidak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi sama sekali tidak ada paksaan. Lagian tidak bisa dipaksa juga masyarakat. Memang mereka juga pasti punya pilihan-pilihan. Intinya begini sebenarnya. Jadi tujuan kita di samping membantu memfasilitasi mubalik-mubalik muda atau pemula-pemula, juga untuk memberi respon lah terhadap perubahan sosial yang begitu cepat. Masjid musola ini kan tempat pencerahan ya, untuk enlightening ya, mencerahkan masyarakat, sehingga tentu harapan kita isi-isi ceramah itu tidak out of date lah, harus update, harus merespon realitas perubahan sosial yang juga begitu cepat, sesuai dengan kebutuhan umat, sesuai dengan kebutuhan zaman lah, kira-kira begitu. Intinya itu aja. Betulkah bahwa sesungguhnya materi khutbah yang dianggap provokatif ini masih marak di khutbah Jumat, ini menjadi salah satu alasan dipasoknya materi dari Kementerian Agama? Saya tidak pernah bicara tentang provokasi segala macam ya. Jadi tidak berangkat dari situ sebenarnya. Berangkat dari kebutuhan real di lapangan. Kalau kita ke daerah-daerah di beberapa tempat itu, khotbah yang dibaca itu bisa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Karena tidak ada penceramah yang update atau tidak ada materi yang disiapkan oleh siapapun. Nah, masjid musola kita ini kan jumlahnya ratusan ribu ya, sekitar 800 ribu. Jadi tidak mudah memang menyiapkan penceramah-penceramah yang memiliki literasi keagamaan yang memadai. Sehingga kita menyiapkan, nanti bisa digunakan jika dianggap itu baik atau bisa membantu, ya alhamdulillah gitu. Nah, nanti kita akan menyebarkannya secara luas ya, mungkin kita sebarkan secara digital. Kita misalnya upload di website Kementerian Agama, nanti di-download oleh Kementerian Agama di Kanwil, kabupaten kota, para penyuluh, penghulu, atau masyarakat yang ingin memakai menggunakannya, silakan gitu. Baik, Dan saya bukan saya sebagai dirjen atau siapapun di Kementerian Agama, bukan kita yang menulis, kita mengundang para ulama juga, para akademisi, kampus, tokoh-tokoh masyarakat, dan seterusnya. Baik, saya ingin ke Ustadz Haikal. Ustadz, kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Kementerian Agama bahwa materi ini sifatnya tidak mengikat. Tanggapan Anda bagaimana sebagai salah seorang juga penceramah? Ya, pertama kali saya ucapkan terima kasih, dan kemungkinan ini akan menjadi lagi polemik karena lagi-lagi diterapkan tanpa sosialisasi yang baik. Beberapa kali sering terjadi dan terus terjadi. Terima kasih pula kepada iNews, ini bagian daripada edukasi kepada masyarakat. Namun lagi-lagi dasarnya sebagaimana yang dijelaskan barusan oleh Pak Dr. Komarudin, itu baik-baik saja. Oke. Tapi ya, kita lihat, jika semuanya baik-baik saja, polemiknya di mana, Pak Haikal? Ya, kita lihat aja ke depan besok. Mau apa lagi gitu loh? Dasarnya apa? Apakah kecurigaan? Apakah minta diseragamkan? Jadi memang selalu dikemas dengan bahasa yang baik. Maaf, ini bukan unsur curiga atau suuzon. Tapi kenapa baru terbit sekarang? Dan selama ini apakah ada hambatan? Nggak ada hambatan tuh, lancar-lancar saja. Khotbah Jumat supaya diperkaya. Kalaulah semua menuju kepada yang disiapkan Kemenak, ini bukan memperkaya, justru membuat seragam. Selama ini baik-baik saja. Selama ini normal-normal saja. Ya, apa ekses apabila apa eksesnya apabila khutbah Jumat itu diseragamkan? Pak Haikal, bisa dijelaskan sebagai penceramah, Anda juga pasti menilai ini. Justru mempersempit dong kalau semua seragam. Semua soal dikekang, soal dicurigai. Untuk hal sertifikasi saya setuju. Untuk hal yang lain banyak saya setuju. Dengan Kemenak dan khususnya MUI saya selalu setuju. Tapi untuk kali ini janganlah dilakukan. Pasti terjadi polemik di bawah. Ini sifatnya nggak mengikat. Maaf, sekali lagi maaf. Ini klise. Coba lihat nanti akhirnya di belakang. Saya sudah merasakan kok. Baik. Oke, Pak Haikal, kita minta tanggapan dari Pak Komarudin. Pak Komarudin, tanggapan Anda? Ya, jadi ini baru sosialisasi, Bang Haikal. Jadi sekarang belum dilakukan. Kita baru sosialisasi. Kita juga belum, tema-temanya belum ditentukan, siapa penulisnya juga belum. Kita masih sedang melakukan sosialisasi. Nanti kita seleksi, kita mengundang para tokoh, para akademisi, para ulama,
Bang Haikal bisa juga nanti misalnya memasukkan ceramahnya dibaca secara nasional kalau misalnya ini dibaca oleh masyarakat. Soal tuduhan menyeragamkan khotbah Jumat itu, bagaimana Anda menjawabnya, Pak Kamarudin? Ya, masa mau diseragam? Memang kan tidak diwajibkan. Jadi kita siapkan saja. Kalau mau dibaca silakan. Mohon maaf sekali lagi Pak, mohon maaf sekali Pak, mohon maaf sekali. Mas Abraham juga saya potong sedikit, mumpung masih teringat. Soalnya nanti ada masjid yang ikut dengan materi Kementerian Agama, ada juga masjid yang tidak ikut dengan materi Kementerian Agama. Akhirnya apa? Ini masjid plat merah. Ini masjid yang free. Nah, Baik. Anda terlalu khawatir. Nggak usah terlalu khawatir lah. Ya, Baik. jadi kalau mau pakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada sama sekali. Ini tercatat di sosial media. Ini tercatat di digital. Nanti kita akan buktikan di lapangan. Bagaimana perspektif betul. Majelis Ulama Indonesia, Pak Khalil? Ya, kalau saya mendukung terhadap langkahnya Kementerian Agama, Pak Dirjen Kamarudin, bahwa menyiapkan materi-materi khutbah. Kami pun di MUI juga menyiapkan materi-materi khutbah yang menurut kami perlu diberikan kepada masyarakat, umpamanya ketika kita harus mengarus utamakan Islam wasati. Lalu juga memberikan hal-hal yang perlu diupdate, seperti halnya ketika kemarin saat pandemi COVID-19, kami membuat khutbah untuk bagaimana kita khutbah-khutbah pada saat pandemi, bahkan Idul Fitri dan Idul Adha, kami juga menyiapkan teks khutbah untuk Id. Dan yang nulis tidak hanya satu orang, ya termasuk saya penulis, teman-teman juga di MUI juga menulis, ada 7 khutbah ya. Dan sangat membantu, seperti contoh kami berikan kepada sebagian lembaga keagamaan atau kepada lembaga negara yang dia menjadi khotib depan keluarganya. Dia bilang, Pak Khalil, alhamdulillah saya baca khutbahnya Pak Khalil. Ada juga mengatakan saya baca khutbah teman yang lain gitu. Jadi kalau kita ya mempercayai menurut saya kepada Kementerian Agama dan Pak Kamarudin, saya berpikir positif dan saya mendukung. Saya yakin MUI juga secara kelembagaan mendukung karena tidak ada sesuatu yang janggal. Pak Khalil, mengapa dirasa perlu? Apa yang sangat penting dijawab melalui pasokan materi khutbah dari Kementerian Agama? Ya kan Menteri Agama adalah negara yang itu perlu juga membina masyarakat, apalagi Dirjen Bimas Islam. Itu perlu memberikan alternatif-alternatif dan tadi disampaikan tidak untuk wajib. Kalau untuk wajib saya yang pertama kali menentang kalau itu diwajibkan karena tidak ada aturan yang bisa mewajibkan itu. Nggak ada undang-undangnya di samping jumlahnya yang sangat banyak itu. Namun demikian Ustadz Haikal, Babe Haikal itu pantas juga umpamanya mengkhawatirkan dan kekhawatiran itu sudah dijawab oleh Pak Kamar. Saya pikir clear, tinggal bagaimana memaksimalkan materi itu yang ya, berkualitas. Selain berkualitas adalah memang memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa juga memprediksi khutbah-khutbah itu nanti yang akan menjawab pada tantangan zaman di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa pilihan. Tapi kalau diwajibkan, saya pikir MUI pertama kali menentang hal itu. Dan tadi sudah disampaikan, kita mari kawal. Pertama adalah kualitas khutbah yang dicatat atau yang dibukukan oleh Kementerian Agama. Yang kedua adalah janji tadi Pak Dirjen tidak akan mewajibkan, ini hanya memperkaya materi. Dan banyak sekali pemula-pemula itu yang kalau mau khutbah, apalagi Id, Yai punya khutbah enggak? Yai mau saya baca. Banyak sekali yang minta ke saya secara pribadi. Bahkan mendownload di web saya. Saya kan naruh khutbah di web saya itu banyak. Dan paling banyak membuka di web saya itu adalah khutbah. Karena saya yakin ada orang-orang yang pada saat dia mau khutbah kehabisan materi, kira-kira ini apa materinya, dia browsing. Dan dari khutbah-khutbah itulah dia bisa mengambil. Saya pikir positif, tetapi perlu dipastikan Pak Kamar dan melibatkan orang-orang yang dari segala komponen umat Islam, sehingga di situ memperkaya keterwakilan dari berbagai unsur umat Islam di Indonesia Pak, ini. ya. Kita ke Pak Haikal. Ya. Saya merasakan apa yang Kiai Khalil sampaikan, dan itu terjadi, dan saya juga penikmat materi-materi khutbah dari Majelis Ulama Indonesia. Kemarin khutbah Idul Adha juga saya ngambil dari dari Majelis Ulama Indonesia. Selama ini udah berjalan normal. Ya biarlah itu di ranah ahlinya, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Tidak perlu lagi Kementerian Agama yang melakukan hal itu. Karena nanti di masyarakat, maaf sekali lagi maaf, pasti akan terjadi bahwa ini ikut pemerintah, ini masjidnya plat merah, itu akan terjadi. Ini khutbah dari Kementerian Agama,
kalau ini bukan. Itu pasti terjadi, coba percaya deh. Kita yang ada di lapangan setiap hari mengalami hal itu. Dan kalau selama ini dari Majelis Ulama Indonesia, nggak ada masalah. Usul saya, bagaimana kalau Kementerian Agama memasok kepada Majelis Ulama Indonesia? Sumbernya satu, karena sumber umat Islam bukan Kementerian Agama, tapi Majelis Ulama Indonesia. Untuk hal yang lain apapun, kiblatnya Majelis Ulama Indonesia. Itu usulan kami. Dan selama ini berjalan dengan baik. Ya, Baik. Pak Pak Kamarudin. Ya, apa yang disampaikan Yai Khalil tadi udah betul sekali. Saya kira sangat clear ya, bahwa masyarakat kita ini membutuhkan bahan dakwah yang mencerahkan ya, dan tidak semua penceramah-penceramah kita bisa atau punya waktu atau cukup cukup capable untuk bisa menjelaskan banyak hal. Jadi sekali lagi ini hanya pengayaan saja. Jadi kita kawal aja bersama. Kami berterima kasih kepada Bang Haikal ya. Ayo kita kawal, kita nanti lihat sama-sama. Sejarah nanti yang akan menilai ya apakah seperti yang saya sampaikan atau tidak. Jadi ini hanya ikhtiar saja, ikhtiar Kementerian Agama untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar bangunan dakwah di Indonesia berjalan dengan baik. Jadi Bagaimana dengan usul saya, Pak Komar? Usul, ya. pasoklah. Oke. Memperkayanya sumbernya satu, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Oke. Sebagaimana sekarang sudah berjalan. Nah, terakhir ini langsung ke Majelis Ulama Indonesia, Pak Khalil, akan seperti apa dampaknya secara langsung jika ini diberlakukan, utamanya terhadap keimanan umat? Ini kan urusan iman, ini sangat personal sekali. Ya, kalau saya pikir MUI bisa terus bikin. Kalau Menteri Agama mau bikin, Kementerian silahkan bikin gitu. Atau berkoordinasi dengan kami, berkoordinasi dengan masyarakat. Dan saya pikir itu bagian memperkaya saja. Artinya posisi Kementerian Agama fasilitasi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kamar, bukan berarti Kementerian Agama menulis, fasilitasi dari unsur-unsur masyarakat agar menulis, kemudian dibuka oleh Kementerian Agama, disampaikan pada masyarakat. Maka saya berpesan, biar kita juga benar-benar melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika, maka yang menjadi penulis, jadi tim, di dalamnya pun juga mungkin perlu FGD melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sehingga tadi polemik yang dikhawatirkan oleh Babe Haikal bisa diminimalisir. Kalau soal curiga pastilah, tapi bisa diminimalisir dengan apa? Dengan bukti tim yang tergabung di dalamnya dari berbagai unsur. Begitu juga tulisan yang ada di dalamnya adalah dari berbagai unsur masyarakat yang diakui di Indonesia, atau minimal yang tergabung di dalam tenda besar Majelis Ulama Indonesia. Usul Kiai Khalil. Terima kasih. Ya, terima Sumbernya kasih. adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau kementerian mau masuklah ke Majelis Ulama sehingga satu suara. Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada masukan didengar di oleh sana. umat Islam. Barangkali narasi ini juga nanti akan bisa dibahas lebih lanjut. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Ustadz Haikal Hasan. Terima kasih juga Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama sudah berbincang bersama kami. Calon Wali Kota Medan, Akhir Nasution dan Bobi Nasution makin gencar turun temui warga. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.